di Aceh Nyong radhiyallahu anhu. Antum mendengar orang Aceh mendengar ternyata di antara ratusan ribu sahabat Nabi ada 2 orang sahabat Nabi yang pernah pergi singgah. Anak tua tabi-tabi menjelaskan sejarah karena Belanda sangat tahu orang Aceh. Kalau tahu sejarahnya, mereka akan bangkit seperti Tengku Umar. Mereka akan bangkit yang perempuan-perempuan seperti Cunyadin. Mereka akan bangkit yang perempuan seperti Laksamana Hayati. Mereka akan bangkit seperti mana Ratu Syafiatuddin. Yang laki-laki mereka akan bangkit seperti jayanya Sultan Iskandar Muda. Mereka akan bangkit seperti ulama terkenal Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Karena Belanda tahu urang Aceh urang kuat, urang yang aik talawan dengan senjata, maka cara yang paling ampuh lawan urang Aceh adalah hilangkan sejarahnya. Ayo, kalau saya bertanya siapa nama asli Iskandar Muda, hana yang temu, karena kaitu beliau Belanda, ya kan? Iskandar Mudanya yang tahu deh, acin jauh deh, hah? Ya. Banyak sekali ketika saya bertanya, nyola kemah pakai bahasa Indonesia karena kamu laileh kan? Menyodon ceramah hanam HP bahasa Aceh itu udah dekat kan? Hanya karena HP berarti tapakat urang luar Aceh jakbu. Alhamdulillah yang tu warduh ro, lertuh ro kan? Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Banyak saya bertanya kepada orang Aceh langsung, lencit urang Aceh sih. Ketika kita bertanya, Iskandar Muda itu siapa? Raja. Betulkah dia raja? Betul. Siapa yang bilang? Hanya jauh. Katanya siapa yang bilang? Ya? Ayo, yang orang-orang Aceh. Halo orang Aceh ni. Kalau ada orang bertanya, Iskandar Muda itu siapa? Maka banyak yang menjawab dia itu Raja Aceh. Betul beliau seorang raja? Betul. Tapi Belanda tahu bahwa Raja Iskandar Muda itu seorang raja yang pernah membawa Aceh bergemilang dengan segala kekuatan di masanya. Sehingga Belanda menutupi Iskandar Muda seorang ulama. Maka perlulah sejarah bak urang Aceh, Iskandar Muda raja. Betulkah dia raja? Betul, tapi ada yang lebih betul. Beliau sebenarnya bukan seorang raja, tapi beliau seorang ulama besar. Umur 20 tahun sudah bisa baca nahu. Umur 20 tahun sudah hafal Quran. Umur 23 tahun sudah pandai membaca hadis, menghafal hadis. Lalu Sultan Aceh mengangkat beliau menjadi seorang raja, ditutupi sejarahnya oleh Belanda. Mufhum maksud dulu? Iskandar Muda itu ulama. Lalu seluruh ulama dan raja mengangkat beliau ke Raja Aceh. Pada masa beliau lah nyo nanggronya wilayah yang ditanya lahirnya yang akan ditanya meninggal cik ino mak ayah adik. Wilayah inilah yang dulu diakui oleh sejarawan kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia.
adalah Aceh Darussalam. Tapi hari ini hilang, tak ada. Andai Tengku Umar hidup, dia akan menangis melihat cucunya tak mau lagi ke masjid. Andai Syekh Abdul Rauf As-Singkili hidup, dia lihat cucunya tak mau lagi pergi mengaji. Andai Ratu Syafatuddin Laksamana Hayati Cud Nyadin melihat cucu-cucunya yang perempuan tak mau lagi memegang kitabnya, Qur'annya, dia tinggalkan Islamnya dan tak mau lagi menjalankan agamanya. Mang, kiban tak pegor man, cik nanggro kalagi yang wate kalagi yang tapi salah nanggro han salah, yang salah dia gitu, yang urung si pakon anu hana tak pudu bak daya, ya kan? Coba lihat. Dia melabuhlah khususnya gua lihat. Siapa yang berani tanggung jawab orang pacaran di atas jalan? Nah, urung pacaran. Ya. Nah, kan? Ada enggak? Ada. Siapa yang berani tanggung jawab itu? Pemerintah. Pemerintah tak salah karena pemerintah tak faham. Pejabat tak salah karena pejabat tidak faham. Yang faham agama siapa? Ulama. Maka Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau bab judul Syu'ban Iman, beliau berkata menukil hadis Nabi, bak sabah hurau tengok Nabi bersabda, ulama'uhum syarru man asidus sama. Akan hadir di akhir zaman ulama yang paling buruk di dunia ini. Ulama yang paling buruk. Min indihim takhrijul fitnah. Yang ulama itu hadir di akhir zaman menimbulkan fitnah bagi umatnya, bagi semasyarakatnya, bagi bangsanya. Kehadir ulamanya kan? Sudah hadir belum? Sudah. Nah, mari kita sekarang malam ini menyohan halangan mungkin lun ceramah 20 menit saja karena lehnya nak tanya jawab. Yang ka berjalan kali 15 menit. Tinggallah 25 menit. Kena terbeli. Ayo, malam ini kita mau belajar dari sabda Nabi. Nabi pernah berkata, la yabqa Islam illa ismuhu. Di akhir zaman nanti tidaklah tertinggal Islam, hanya namanya saja. Anak muda lalai dengan dunianya. Orang tua tak mau berfikir anaknya masuk ke pesantren sehingga rusak, pacaran, berzina, maksiat. Semua tuntunan Allah mak ayah ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Bahasa Nabi munakiban, bahasa Nabi tadi, la yabqal Islam, tak tertinggallah Islam itu illa ismuhu, kecuali hanya tinggal namanya saja. Oh, dulu Iskandar Muda membuat Aceh ini menjadi kerajaan terkuat nomor 4. Hari ini hilang, tak ada satupun yang muncul. Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid dari Fatani, punya murid dari Pariaman, punya murid dari Yaman. Syekh Walana murid dari Yaman. Iya dari Yaman ya, kena itu pun Aceh tengah firasat ilmu pengetahuan agama dari Yaman ya, kena ya but. Bak Syekh Abdul Rauf As-Singkili hidup tahun 16 sekian. Murid beliau paling terkenal namanya adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, orang Pariaman.
17 tahun belajar dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pulang ke Pariaman, lupa kawin. Lupa kawin. Kenapa lupa kawin? Bergairah dengan ilmu agama Islam, menyebarkan Islam di Pariaman, seluruh kota Pariaman Islam karena tangan Syekh Burhanuddin Ulakan, murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Lupa kawin. Walaupun nacik tirau urang dia kitanya di Aceh, ai mengkawin mata tanya apakah nak mengkawin, ilun lagi Imam Nawawi dah. Padahal ya bud hana tapi tak bersama ro lagi Imam. Tak mungkin, mustahil itu. Nah murid lun lagi ya. Saya punya murid dari mahasiswa, saya tanya, kamu enggak kawin? Enggak lah, malah saya kawin. Saya tanya, kenapa enggak kawin? Saya kayak Imam Nawawi aja lah. Enggak mau kawin. Saya jawab, Imam Nawawi itu cinta kitab, tidur dengan kitab, hidup dengan kitab, makan dengan kitab. Menyo lagi kahudimnya hana mungkin. Wah ini na mungkin tapi sama ro lagi Imam Nawawi hana mungkin. Ya. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yabqal Islam illa ismuhu. Tak tertinggal Islam di akhir zaman, hanya tinggal namanya saja. Ya. Oh, dulu dalam sejarah dan cerita sejarah, bagaimana dulu Spanyol, Portugis, Prancis bagian utara, bagian timur dikuasai oleh umat Islam selama 800 tahun. 800 tahun mak ayah urung Islam ja ke deu Spanyol. Prancis dalam kekuasaan Spanyol dalam kekuasaan Amerika sebahagian di bawah kekuasaan Inggris di bawah kekuasaan Islam, Granada di bawah kekuasaan Islam. Siapa yang membimbing Islam? Seorang jenderal yang penghafal Quran bernama Raja, yaitu Jenderal Tariq bin Ziyad, datang ke Spanyol menyebarkan Islam. 800 tahun Islam ada di Spanyol, tapi itu tinggal sejarah, tak pernah nampak lagi, hilang, tak ada lagi. Hana puji belum beri contoh, getanya urung Aceh. Ya, getanya urung Aceh, nacik sejarah yang paling hayu di tempatnya, lagi contoh Sultan pertama Perlak, yaitu bersuku Quraisy, punya darah dengan Rasulullah. Beliau bernama Sultan Abdul Aziz Shah. Siapa sultan pertama kerajaan Perlak? Sultan Abdul Aziz Shah. Dari mana beliau lahir? Dari suku Quraisy, yaitu suku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, la yabqal Quran illa rasmuhu. Kata Nabi Muhammad, tidak tertinggallah Al-Quran di akhir zaman, kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Ya, Al-Quran dipajang, Al-Quran ditaruh di masjid. Urang hanale kena baca Quran, tapi Quran cetak murbe-rube. Na'udzubillah min dzalik, laki maah berayat na lonjak bak saboh dayah, ana lun sebutkan dayah Quran metumpuk-tumpuk. Laki infak waqaf Quran metumpuk-tumpuk, hang pakai ipajoh le kamu tu. Miris kita lihatnya. Punya tepu lagi, ambil lagi wakaf dari gop kaset. Sabar pesantren, sabar Quran kaji. Man kamu nak santri terbero, kaji terbero ramai-ramai hidungnya sabar Quran. Daripada tak cakap Quran, 2 ribu Quran,
Puduk bertumpuk-tumpuk inan dengku kabeh kertai pajuh le nyai lah cicak atuhnyan itu atuhnyan. Ayo. La yabqal Quran illa rasmau, kata Nabi Muhammad. Tidaklah tertinggal Quran di akhir zaman kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Allah selalu memperingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa orang dulu. Ayo kita bahas. Waktu masuk bulan Muharram, apa peristiwa yang Allah ingatkan kepada kita? Masuk bulan Muharram, Allah mengingatkan kita dengan peristiwa penting diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Pajan terjadinya dengku bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar oleh Raja Namrud masuk ke api, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau selamat atas Ibrahim dan jadilah kau dingin atas Ibrahim. Itu terjadi bulan Muharram. Allah memanggil kita. Pat hamba-hamba lun kena nyan. Yang katruk bulan Muharram baik tua na kejadian penting bulan Muharram diampuni dosa Nabi Adam, diselamatkan api dan Ibrahim dari api Raja Namrud. Bulan Muharram. Setelah bulan Muharram masuk bulan Safar. Apa kejadian di bulan Safar? Allah mengingatkan kita peristiwa Rasulullah berangkat berdua dengan sahabat tersayangnya Abu Bakar menuju ke Gua Sur, hijrah menuju ke kota Madinah. Ketika Rasulullah bertanya, "Hai Abu Bakar, kau bersedia menemani aku pergi hijrah?" "Aku bersedia ya Rasulullah." "Istrimu bagaimana Abu Bakar? Anakmu bagaimana Abu Bakar?" "Kutinggalkan di rumah ya Rasulullah. Istriku, anakku telah kuberikan uang, semuanya kukembalikan kepada Allah." Maka Rasulullah berangkat berdua bersama Abu Bakar. Mak, ayah, adik-adik, nah dengar. Ketika Nabi berangkat menuju Gua Sur, Nabi enggak makan, Nabi enggak minum, Nabi tidak masuk makanan dalam perutnya. Nabi merasa haus, Nabi merasa lapar, tapi beliau tetap berjuang memperjuangkan Islam agama kita huronyo. Hai mak, yang kadang-kadang melanggih dro kita ngo agama dro. Nabi ya perjuangkan agama Islam. Masuk ke Gua Sur, kafir Quraisy di belakang. Kata kafir Quraisy, di Muhammad pasti di dalam. Bunuh. Dipegah dengan je yang likutnya, "Hai kiban ta bunuh je karena merpati di atasnya. Menyona urang ta mong kenan pasti hana merpatinya inan." Dikalau ni na jaring laba-laba inan. Kan dikalau? Pat ni kalau ni coba lihat. Oh nyosi menyona manusia dalam Gua Sur, maka tentu jaring laba-labanya itu rusak dan hilang. Lalu kafir Quraisy pulang ke rumah. Nabi selamat. Berapa hari Nabi dalam Gua Sur? 3 hari. Hana pajobu na mati. Acin ro na pajobu telah malai ro ju puasa buka ba gure lo puasa le ro na pajobu tapu. Yakin mati hantro le ro suro pa mati. Hana bupreh le ro tunggu. Suro ni mati. Siapa yang mengantarkan Nabi makanan ke sana ke Gua Sur? Ayo. Siapa yang mengantarkan Nabi makanan ke Gua Sur? Seorang wanita hamil 6 bulan sendiri bawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya?
Wanita Siti Aisyah. Ayo. Siapa yang mengantarkan Nabi ke gua sur makanan? Nabi lapar, Nabi haus. Siapa yang mengantarnya? Kakak dari Siti Aisyah bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, bek tua dengan sejarahnya. Kau dengar tu ni? So yang minta makanan. Asma binti Asma'nya so Aisyah, kakaknya. Mak Asma dengan mak Aisyah beda. Abu Bakar punya 2 istri. Istri pertama lahir Asma, istri kedua lahir Aisyah. Bek talakun, bek Aisyah. Menyo kan Aisyah benar. Nah betul. Hai menyo ada ke dia tajud apa betul laju benar. Tapi menyo tajwid ni kan benar. Aisyah. Bek talakun yang anak Nabi nya. Sama lagi urang bohnan anak Sulaiman. Terus kadang kiban takun. Mak kan Sulaiman dia ya. Bang Man, kadang-kadang Bang Man kena siapa? Hanya nan Nabi berlengkap karenanya adab dan akhlak menjaga nama mulia parana. Asma binti Abu Bakar, ibu-ibu sekalian, pergi ke Gua Sur mengantarkan makanan. Di pertengahan jalan makanannya putus dengan tali yang dibawa oleh Asma binti Abu Bakar. Lalu beliau duduk. Bagaimana cara aku membawa makanan ke Rasulullah, ke ayahku di Gua Sur? Sudah 3 hari enggak makan. Beliau berfikir duduk. Beliau teringat ada satu ikat pinggang beliau yang menutupi, yang menjanggal hamilnya 6 bulan beliau itu. Beliau lepaskan tali pinggangnya itu, dibelah 2. Satunya diikat ke makanan, satunya diikat lagi untuk hamil beliau 6 bulan. Jalan kaki 7 kilo dari Makkah ke Gua. 7 kilo. So yang berani urang tengah hamil, ya jalan-jalan, pelung-pelung olahraga bunga 7 kilo. Mana mungkin gugur lagi urang. Asma tak pernah berfikir gugur kehendak Allah. Tak gugur pun tak apa. Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai ayahku. Ini pelajaran bagi kita bahwa berbuat baik kepada ayah itu akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Nya kan? Nya nak min matong nak ayah. Yang matong nak ayah. Berbuat baik. Lalu datanglah Asma memberi makan. Lalu Rasulullah terkejut. Hai Asma, bagaimana kau bisa pergi 6 bulan kau hamil naik ke atas gunung? Kau antarkan makanan. Asma menjawab, ya Rasulullah, aku tak pernah berfikir apapun kecuali hanya engkau yang kucintai dan ayahku yang kucintai. Maka Rasulullah senang. Beliau berikan gelar Zatun Nikhatain, seorang perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Apa gelarnya? Menyo Abu Bakar pu gelar As-Siddiq. Mungkin menyo Umar. Apa gelar Umar bin Khattab? Al-Faruq. Apa Al-Faruq? Al-Faruqnya nyo betul, nyo salah. Bagi Umar menyo betul, nyan atas betul tok ro kiamat, yang salah atas salah tok ro kiamat. Beda dengan dia, dah yang balik, pajan watak atrok pen. Nyo balik juga. Awai hana pen yang tetap ilon tunggu tetap apa yang betul tunggu hana pu pakak-pakak tapu alu. Hana pu. Padu. Ciplung kita anak. Oh, kaji nyo menang. Nya hana betul le yang nyo betul dia. Ya, kapan itu terjadi? Bulan Safar. Ketika bulan Safar, Allah mengingatkan kita lagi kejadian bulan selanjutnya, yaitu bulan Rabiul Awal. Apa peristiwa di bulan Rabiul Awal? Lahirnya seorang yang mulia di muka bumi ini dan sampai di langit. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah
Allah mengingatkan kita di bulan yang lain, masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, masuk ke bulan Rajab. Apa peristiwa di bulan Rajab? Ternyata Allah mengingatkan kita tentang kejadian di mana Rasulullah berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Nabi 124 jumlah Rasul 303 yang melihat Allah secara langsung cuma yang pertama Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sampai Nabi Muhammad menuju kepada Allah, beliau berdoa, ya Allah, alangkah bahagianya malam ini aku bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, berikan hadiah kepadaku untuk umatku ya Allah. Buatkanlah oleh-oleh untuk umatku agar mereka juga bisa bertemu denganmu sebagaimana aku bertemu denganmu ya Allah. Allah katakan, Muhammad, tenang, kuberikan oleh-oleh, yaitu solat 50 waktu. Singkat cerita, Nabi Musa bilang, Muhammad, kau naik ke atas, jangan 50 Muhammad. Han sanggup umat kata Muhammad. Oh menang Nabi Musa, berangkat. Ya Allah, kurangilah ya Allah 5 waktu, jadi 45. Turun lagi ke Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Sudah beres? Apanya yang beres Musa? Waktu sholat. Berapa sudah? 45 Musa. Oh enggak bisa. Naik lagi Muhammad, minta umatmu enggak akan sanggup sholat 45 waktu. Bolak-balik ke Nabi Musa. Tinggal 5. Nabi Musa bertanya, Muhammad, sudah cukup? Apanya cukup Musa? Waktunya sudah berapa kurang? 5 waktu. Muhammad, jangan Muhammad. Naik lagi ke atas. Karena umatmu tak akan sanggup melakukan sholat 5 waktu. Betul? Betul Nabi Musa berkata? Betul. Hang sanggup 5 waktu. Padahal 5 waktu. Subuh 2 minit. Luhur 5 menit. Asal berapa menit? 5 menit. Apakah laju paling bagah ekspres. Maghrib, kajut, maghrib 4 menit. Isya, kajut 5 menit. Mandum 20 menit. Hudib kita nyawa 20 jam. Allah minta cuma setengah jam. Hidup 24 jam. Han sanggup. Bulan Rajab. Setelah bulan Rajab ada nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban. Apa kejadian bulan Sya'ban? Allah mengingatkan kita kembali dengan peristiwa penting di mana Nabi sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Hati Nabi selalu ke Mekah dan Allah tahu isi hati Nabi. Lalu Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Makkah Al-Mukarramah. Kapan itu terjadi? Bulan Sya'ban. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang hana tanucit na peristiwa yang paling hayu di bulan Ramadan, dan tak akan pernah kalah juga ada peristiwa penting terjadi bulan Ramadan. Apa itu? Allah turunkan mukjizat yang paling terbesar di dunia tepat pada tanggal 17 Ramadan yang kita sebut dengan Al-Quran. Menurut riwayat yang lain yang lun baca dalam kitab Hasyiah Sawi, Al-Quran diturunkan pada tanggal 27 Ramadan. Tidak cukup sampai di situ. Pada tanggal 1 Ramadan Allah turunkan lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tanggal 6 Ramadan Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu pada tanggal 12 Ramadan Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka para alim ulama sepakat seluruh kitab-kitab suci yang 4 itu diturunkan bulan Ramadan. Maka Nabi bersabda, siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dia berpuasa bahagia, senang karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
Allah akan ampunkan dosanya yang telah modalnya enak, singkat, gratis, hana debit peng. Nah debit peng. Ilun puasa senang tak uroyo, musuh menang. Munyo senang berpuasa katanya selama bulan Ramadan. Kita senang kepada Allah. Allah kasih hadiah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa baginya yang telah kecuali 7 orang tak diampuni dosa. Pertama, syirik kepada Allah. Patih cincin. Menyuna cincin bak jaronya, payah dah pegah bagau hai, nak tepu. Ilun kedai ilun lagut kena cincinnya. Ha nya syirik. Ana pu harap yang ampunan Allah ayo. Nyo lom nyo. Betul contohnya kupi. Saya hana kupi lek ilun tuan. Hai tengku ilun tuan jip kupi tengku mangatang. Botoy mangat je kupi ilun kale uro ana kana kupi. Katanya mankah raja kupi hana tengok kana kupi. Nyolah. Menyo lagi yang tak imani. Hana tak pakai kehendak Allah. Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam menjelaskan orang itu hukumnya kafir syirik. Kedua, uqul walidain, orang yang melawan orang tuanya hana pu harapnya. Ya Allah ampun dosa lun hana. Ayo, ya masih ada orang tua, jaga orang tua. Yang ketiga, wa aklur riba, makan Yang ketiga, yang keempat, wa aklu malal yatim, makan harta anak ya. Yang kelima, wa qasful muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan solehah dengan berzina. Itu menuduh, memfitnah. Baik sagai-sagai memfitnah, tak kengkeng kegom mak, bahayanya. Nyan ghibah. Ya, ana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sihru, yaitu sihir. Buka kelapa, baca mantra, kasih ke orang minum mati. Itu dukun. Dukun itu tak diampuni oleh Allah dosa walau dia berpuasa. Yang terakhir lari dari perang. Menyotingah jak dalam Belanda kena jak melabuh. Gedanya orang agam hanata perang, maka mandum gedanya berdosa. Faham? Bulan Ramadan ternyata Allah ingatkan kembali peristiwa hadirnya kitab suci Al-Quran. Mari nyolong jelaskan bacut ilmu turunnya Quran. Quran itu dari mana diambil? Quran di dalam kitab Abu Amran Ad-Dani yang berjudul Al-Muqni dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti, di dalam kitab Mana' Al-Qatan yaitu Imam Mana' Al-Qatan, kemudian di dalam kitab ringkas Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, semuanya menjelaskan Allah ketika berfirman kolam menulis di Lauh Mahfud, Jibril mengambil dari Lauh Mahfud, lalu Jibril turun ke langit, transit di langit yang disebut Baitul Izzah. Ya. Nah, urang tanyong tengku, memangnya Al-Quran itu diturunkan langsung semuanya atau pelan-pelan? Al-Quran diturunkan semuanya oleh Jibril. Lalu Jibril turun ke Baitul Izzah. Nah, tabuh langit, di atas langit. Namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, maka diturunkan sikit-sikit ke Rasulullah. Sesuai kejadian. Sikit. Semuanya sudah ada di Baitul Izzah. Itulah proses turunnya Al-Quran. Tadi sabda Nabi apa? La yabqal Quran illa rasmuhu. Di akhir zaman nanti Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Umat Islam tak mau lagi baca Al-Quran. Padahal kalau ingin kaya, kena baca Quran. Bisa enggak beli mobil Innova pakai Quran? Mak 6 motor Innova.
yang terbaru lebih 20 leh kai dubi yo. Atau mana ilo nak galak Innova tu. Ilo yang lebih tinggi lau. Punya motor truk. Kajut motor truk. Mobil Ford, mobil listrik. Bisa enggak beli mobil Ford pakai Quran? Nah, kan ada jawaban ke? Yang ragu tadi. Nyang kau palau ya. Bisa enggak mau beli mobil Innova pakai Quran? Bisa. Wah, kok bisa tu? Kok enak sekali. Ya itulah mukjizat Al-Qur'an. Dikira gini mukjizat Quran. Hai, Quran kapo lihat. Lanjut. Quran yang kan lagi yang mukjizat. Quran itu bisa memberi orang uang yang banyak. Kalau ingin baca Quran dapat uang. Bila berkhabar gua bibi ni jelaskan kiban cara minta peng ngon Quran. Ayo. Coba. Dan nonton kalau obat nyamuk autan. Nah, nonton belum waktu malam nak belum? Kau biasa pun pakai autan atau 3 roda? Hah? Baygon, autan 3 roda pulau. Fit, apa? Fab, faper. Bahasa Inggeris gimana baca? Fabnya. Fabnya kan yang rukuk masak-masaknya yang pakai casnya. Yang kan fab dia lah. Ayo. Pabrik baygon berdiri dengan begitu kokohnya. Punya banyak karyawan, ribuan karyawan. Punya gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta. Yang produsernya punya gaji 10 juta. Yang asisten produser punya gaji 7 juta. Yang punya pabrik punya gaji 200 juta, 300 juta. Semua karena baygon. Semua karena autan. Semua karena fab. Semua karena 3 roda. Yang semua pabrik itu berdiri hanya karena satu makhluk yang tak bermanfaat. Namanya nyamuk. Nah, manfaat nyamuk. Andai syariat mengizinkan nyamuk boleh dimakan, enggak kenyang. Apa mau nangkap nyamuk buat peyek? Tapi buat peyek dengan nyamuk jut, tapi minta dihek nunggu. Gimana cara minta nyamuk? Semua berdiri karena hanya satu makhluk Allah yang tak berguna, namanya Tapi ingatlah, Al-Quran sejak dulu sudah membahas tentang nyamuk, khusus untuk umat muslim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak segan-segan membuat perumpamaan walau kecil sebesarnya nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq. Orang beriman akan memandang nyamuk itu adalah kudrat Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir akan berkata, ya Allah, untuk apa buat nyamuk? Nyamuk tak ada gunanya. Ternyata mengamalkan Quran adalah orang kafir daripada orang Islam. Autan berdiri karena nyamuk, 3 roda berdiri karena nyamuk. Semuanya mereka mau mengamalkan Quran walau mereka tak beriman kepada Quran. Dapat duit. Ya. Hana mufum kamu nu, pu masuk drone le. Meno masuk lenduan. Munyo di kampungnya na rencana tak pokok obat nyamuk gedenya gero. Dengan inisiatif belajar dari Quran ada nyamuk, insyaallah lagu nunggu. Mangki bantah pokok mudah nunggu ya udah pu ya coknya ya cok. Jeruk pu ikuna. Jeruk nipis. Nggak usah beli autan lagi, nggak usah beli 3 roda lagi, hai mak, ayah.
Nejak udah punya alat. Necaknya jeruk nipis yan. Buah kuyun yan. Nekoh-koh bacut-bacut. Nepakai. Habis hanali nyamuk. Yang dikubat. Tak kaya dia. Allah mengajari hambanya. Kalau ingin dapat duit. Sering-sering baca Quran. Tengku Habibie pernah nggak cari duit? Hidun hanya pernah cari duit, tapi dapat duit dari Quran. Bagaimana caranya? Suatu hari, saya duduk. Saya melihat ternyata ada satu pelajaran di SMA hari ini yang masih ditipu kita oleh Barat. Apa pelajaran itu? Pelajaran yang diajarkan oleh Darwinisme. Yang mengaku manusia berasal dari Paleojavanicus. Manusia berasal dari kera. Kera di Indonesia fosilnya ditemukan oleh ilmuwan adalah Paleojavanicus. Yang terakhir, generasi terakhir fosil manusia purba adalah Homo sapiens sapiens. Maka Nabi Adam Nabi yang mulia, Nabi Adam adalah Homo sapiens. Lawate lagi ani kendun bantah lagi. Dari situlah saya menulis buku judulnya Adam alaihissalam versus manusia purba. Siapakah manusia pertama di dunia menurut sains dan pembuktian Al-Quran. Saya pergi ke Bandung Museum Arkeologi, meneliti tentang manusia purba. Saya berbicara langsung dengan ahli antropologi. Nama beliau Ibu Julianti. Saya tanya, Bu, berapa usia bumi, Bu? Usia bumi 4,4 miliar tahun. Bu, di Indonesia fosilnya apa, Bu? Paleojavanicus. Apalagi, Bu? Pithecanthropus erectus. Neneknya siapa? Tichensis. Mandum pertanyaan lu jauh. Ada satu pertanyaan saya tak bisa dijawab. Selama ibu ada di sini, kita sama-sama orang Islam, pernah tidak manusia purba ditulis dalam Al-Quran? Tak ada. Maka dari situlah saya membaca tafsir Imam Al-Maraghi, tafsir As-Suyuti, tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi tafsir Al-Ma'sur, tafsir Ahmad Sawi, kemudian tafsir Ayatul Ahkam, beberapa kitab tafsir. Satupun ulama tafsir tak ada yang menjawab sebelum Adam ada Nabi Adam, sebelum manusia ada manusia. Maka dari inanku elentuan belajar Quran, mengambil Quran, puduk lambu kulun, nah orang laki ergu. Engkau lebih lagak ada bukunya apa tu apa? 60 laju 56 lebih. Sehingga tersebar buku itu, orang beli. Kakak 50 narbe. Semenjak Presiden kita Jokowi menaikkan harga kertas, kayak iklan 68.000. Dapat duit. Ya. Dari mana saya berangkat tadi? Dari Al-Quran. Tapi baik tu lagi yo, alu baca Quran minta pengah, baik lagi anjing nunggu, bahaya kan. Ya. Ayo. Siapa yang mau menandingi Quran yang diturunkan pada 17 Ramadan? Ya sebentar lagi kita akan memperingati 17 Ramadan. Allah turunkan Quran dengan penuh mukjizat. Al-Quran adalah kitab paling canggih di dunia. Dulu abad ke-17 Galileo berdebat tentang pusaran bumi. Al-Quran sudah menjawab dalam surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ketika abad ke-20 semua ilmuwan sedang berdebat tentang masalah teori Big Bang. Ada teori Big Bang? Semua berdebat, katanya teori Big Bang tak pernah ada. Tapi Allah 1400 tahun yang lalu untuk Muhammad telah menjelaskan teori Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang kafir tak melihat dulu langit itu bersatu lalu mereka berpisah. Inilah yang disebut teori Big Bang.
Ayo, mau berlomba dengan Quran, dengan ilmu biologi. Al-Quran membahas tentang embriologi. Mau berdebat dengan Quran ilmu astronomi. Al-Quran sudah membahas dalam surat Yasin. Mau berdebat dengan Al-Quran dalam ilmu matematika. Al-Quran membahas surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Quran penuh dengan mukjizat. Maksud lun tuan sampaikan lagi nyan mbak adik-adik sekalian, mulailah kalian menulis, mempelajari Al-Quran dan bermanfaat tulisan itu bagi umat. Ya. Lun tuan galak ke astronomi, maka segala lun lagi nyo, lun lagi ba Allah ya Allah, mudah-mudahan lun je ke ahli astronomi. Awal lun muhut je ke doktor spesialis. Jadi nak gure lun tanya mau jadi apa kamu Habibi? Doktor spesialis. Karena abang lun tuan doktor. Duda lun kalau betul-betul ulama mangat dah juga kalau betul ulama ya. Kalau betul ulama gelih laju mangat laju. Maka kamu balam hana lebak doktor spesialis. Ya. Maka oleh karena itu dan tuan hana lelaki wa Allah lanjut ke penceramah. Saya tak pernah minta kepada Allah jadi seperti ini. Saya minta hanya kepada Allah, jadikanlah saya ya Allah orang yang bisa mengajar alif, ba, ta, kawih tu kenam tu. Tapi satu hari almarhum Abu Ya Muhibbuddin bertanya, Abu Ya lun tuan, ba sabuhura lun memoto lun intat beliau ya kanduri maulud. Maka karena dalam moto lun berdua dengan Abu Ya tanya mbak lun tuan, kamu mau jadi apa Bibi? Abu Ya, saya mau jadi orang yang bermanfaat bagi agama. Apa saja boleh. Maka Abu Ya menjawab, beliau berdoa, insyaallah biiznillah. Ternyata yang hati Abu Ya ketika mengucapkan biiznillah, beliau mau seperti ini. Yang kita minta bukan seperti ini. Seperti itu. Apa itu? Sini. Alif, ba, ta. Ini yang lagi. Mana? Ternyata akhirnya saya tahu doa seorang ayah, doa seorang guru itu sangat-sangat ampuh. Bisa membuat kita sukses dunia akhirat. Ini pelajaran bagi kita. Di nona abati. Droneh murid-murid abati. Jaba abati nalake doa berkah. Ilun tuan bak sabuhura, ilun tuan lun lake bud bak Abu Ya lun tuan. Kebetulan Abu masanya pakai yang kena mana, kena tamong lang tama mana. Beliau pakai baju kaos, pakai anduk. Maka dunia Abu Ya ajarkan saya dong ilmu mantik. Kata Abu Ya, kamu cari guru aja. Ya udahlah Bu Ya, ajarkan saya dong ilmu fikih. Cari guru aja. Ajarkan saya dong ilmu balaghah, cari guru aja. Lama tilon pakon cari guru naik ke gedenya. Yo minta guru. Dudoi peluh narik lah Bu Ya. Ada ilmu yang kau cari saya, ilmu tasawuf. Kalau yang lain cari guru. Apa maknanya? Abu Ya mengajarkan kita banyak guru, banyak doa. Dari situlah saya belajar setiap lun mulang kitab I'anatul Talibin. Sampai lun laki bak gure doa untuk lun gure. I'anah lun mengulang kitab I'anah jadi salimang gure. Lun tamat gede lun jak lun gure lain. Lun tamat genuh lun jak gure lain. Dan tip-tip lun laki izin lun cum jaro lun laki doa. Gure doa untuk lun tuan. Mungkin karena doa itulah yang membuat saya seperti ini. Maka ini pelajaran bagi adik-adik semua. Masih ada kesempatan malamnya. Kemudian, ya, kita punya guru di sini dan punya orang-orang tua yang dimuliakan. Ya. Ada Pak Geci, ada Pak Mukim, ada Tengku Imu. Laki doa sih. Man goknya hana malam. Nyokol urusan malam nugu. Salah katanya mana wah. Hana malam goknya untuk putar laki doa. Bukan malam. Nah, yang menjelaskan hadis.
Dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Nabi bersabda dalam hadis sahih, laisa min ummati, hanalun akui umat dun singoh di yaumul mahsyar. Urang yang na leboh golongan. Pertama, la yujilla kabirana, orang yang tak mau menghormati orang tua. Ini orang tua nih. Tengku imum, tengku kecil, itu orang tua semua. Kata Nabi Muhammad, laisa min ummati, saya tak mau mengakui dia umatku kalau dia tak menghormati orang tu. Masalah cum jaronya kon bak gurai mentang, bak urang cik menanji. Man menunggu di abangnya hana tumayang pun tak cum jaro ji. Tumayang hana tabe main cik tabe ila urang kopi. Nya katuk semain mak cik hana laju. Oh menyonan nyan. Nyambe ilai lah. Kemudian, satu, ingat, Nabi enggak mau mengakui kita umat kalau yang pertama tidak menghormati yang tu. Yang kedua, wala yarham saghirana, orang tua yang tak mau menghormati yang mu. Bebengai kelun yang bahasa Nabi, hadis sahih, bukan hadis palsu. Hadis sahih, yang tua-tua hormati yang muda. Berkat-berkat yang muda inilah kata Rasulullah, walaula syababan khusya la sabba alaikumul adzab sabba. Kalau bukan karena anak muda yang khusyuk mau datang ke daya, mau ngaji ke daya, mau pergi ke masjid, mau baca dalail, sungguh sejak dulu Allah sudah mengazab kalian. Tapi azab itu tertahan karena ada anakmu. Kamu nya termasuk ayo mentang muda sih yang tua sih lama. Jadi kita anak-anak muda ini termasuk golongan yang menahan amarah Allah. Yang ketiga, yang penting, dengar. Yang phone menapu. Nabi tak mengakui umat kalau kita tak menghormati yang tu. Yang kedua, wala yarham saghirana, orang tua yang tak mau menghormati yangmu. Yang terakhir, penting. Yang ketiga, wala ya'rif li'alimina haqqahu, orang yang tak peka terhadap ulama. Mufhum? Orang yang tak peka terhadap hak-hak ulama, abadi, walid, abu yang buka daya. Hana mungkin laki bu bakdron malay dengku. Hana mungkin laki peng bakdron malay. Padahal kamu sabi kamu sebut han pajuh po 12 huruf. Kau sebut lam han pajuh malam. Kadang-kadang sakit perut, tengku sakit lambung. Kau kolesterol, sakit ulek. Hana kamu laki. Cuma Nabi menyuruh kita, kau pekalah terhadap ulama. Ya kan? Ya, hati-hati ya. Munyona di tempatnya, hana sayang ke ulama, bukan umat Nabi Muhammad. Kau pekah? Lun pekah? Bagaimana kau pekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu sudah 11:30, kita punya setengah jam tanya jawab. Terakhir, kita diingatkan oleh Allah pada bulan Ramadan diturunkan malaikat yang tak terjumlahnya tepat pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang turun pada malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruh. Siapa yang turun? Malaikat. Malaikat yang mana? Sahabat bertanya, Nabi, kira-kira nanti malam Lailatul Qadar berapa jumlah malaikat turun, Nabi? Nabi berkata, innal malaikata yanzilu minas sama aktsaru minal hasa. Kata Nabi Muhammad, kau tahu berapa jumlah malaikat turun malam Lailatul Qadar? Lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. So yang kena hitung batu kerikil. Hana pun di dunia bak dayahnya onu hitung siapnya, padu undang bak dayah. Hana urung sanggup dia hitung batu kerikil. Kata Nabi Muhammad, malaikat di malam Lailatul Qadar lebih banyak turun, lebih banyak daripada batu
Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu siapa yang turun? Ada 10 pendapat. Dalam kitab Hasyiah Sawi ada 10 pendapat tentang makna ruh. Semua pendapat ahli tafsir lebih mufakat Jibril alaihi salam. Tapi ada ahli tafsir berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata adik-adik, mak ayah, Nabi Muhammad turun malam Lailatul man ekna menghedrona di gedayahnya jak Nabi kena jak kandang gedayahnya. Oh menghethat tengku. Man malehat dirinya jak Jibril jak kandang gedayahnya mantong tengah rumah. Nyan hanajam oleh Jibril. Kalau pendapat ulama Jibril, tapi ada pendapat ulama roh itu Rasulullah. Yang ketiga, roh itu adalah Nabi Isa alaihi. Ada 10 pendapat, ana pun jelaskan yang panjang tak. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lun rasa menyolong pegah habal laju-laju, hantip bote, injak laju. Lun kira apa sebelah, nyo kapo sama 12. Ya, ke mana? Maka memang betul almarhum Abu Lun sakit nunggu. Sakit kolesterol, asam urat, ulai sakit. Tapi menyo Abu Lun tuan kan semua but. Oh manya na pemayan ulai leju. Dudo wallahu alam bisawab pegah balun. Saya kalau dah mengajar hilang sakit. Begitu enak nikmatnya mengajar. Lu kan itu pulai yang kapo lu kira apa sebelah tu? Kapo sama dua. Man ka enak aku. Kalau enak lu tambah 2 jam tu baru enak. Ya, baru mengat surahnya. Tapi hendak mungkin malamnya kan. Jadi jamaah dirahmati Allah, inti dari mau'idah malam ini saya ingin sampaikan sebenarnya adalah setiap tahun, setiap bulan kita diperingati Allah tentang peristiwa penting. Tujuannya apa? Kita tutup dengan ayat. Apa tujuannya? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Muhammad, ku ajarkan kepadamu kisah orang terdahulu agar hatimu tentram. Maka Muharram ada kejadian Nabi Adam dan seterusnya. Tujuannya apa? Belajar kisah para nabi agar hati kita tentram. Itulah tujuan yang kemudian inti ceramah malamnya untuk drone dan untuk tuan khususnya. Baik jamaah dirahmati Allah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mari kita buka sekarang sesi tanya jawab. Poh 12 kasih kata tu. Ya, jadi kita ambil dari HP atau mandum ka kirim HP. Abati nak tanya mak lon kiban cara nyolah HP tu pegah langsung habis wate ngon. Kadang orang kena tanya curhat nang 15 minit baru tanya. Nya nya kabi wate ya kan? Jadi nyo langsung kena tu. Je nak mik ni. Ada jangan kenapa. Ya, yo pertanyaan dari nomor 0858 Assalamualaikum Abu ya. Yo cukup nana. Yo Jalaluddin dari Masjid Tuhan. Semoga Abu ya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kamu semuanya membaca Abu ya. Bagaimana hukum puasa dalam keadaan ragu karena sering terjadi pergeseran puasa. Karena sering terjadi pergeseran kuasa pun antara pemerintah dan daya. Demikian ya. Udah jauh singkat. Nabi bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan
dan berbukalah kamu yaitu Idul Fitri karena melihat bulan. Kamu sudah lihat bulan? Nampak bulan? Enggak nampak dengku. Telepon di sekelilingnya. Nya di Melabu, depo Aceh besar. Assalamualaikum dengku. Kiwan, tanak kadeh mulunnya. Hana sih. Telepon yang dekat dari sini arah ke barat, Nagan Raya. Kiwan tengku kadeh mulun. Hana. Kalau begitu ambil keputusan, lengkapkan fakmilul iddah, lengkapkan hitungan sampai 30 tepat Syakban. Baru ambil 1 Ramadan. Ikut pemerintah boleh enggak? Boleh saja. Ada pendapat yang boleh. Abu Ulaititi ambil ikut pemerintah. Almarhum Abu Ya Muhibbuddin ikut pemerintah. Kita enggak ikut gimana? Ambillah pendapat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang mbak ragu, ini ragu. Ya, dah. Lanjut. Ini. Mana dia? Ya, nyo pertanyaan dari nomor 0852658566. Assalamualaikum, Abu Ya izin bertanya, apakah sama doa anak angkat kepada ayah angkatnya sama seperti anak kandung kepada ayah kandungnya? Ya. Sama tidak doanya? Doa tetap sama selama menjadikan seseorang anak. Kan dia bukan anak kandung, termasuk bukan anak kandung. Mana contohnya? Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Anak angkat baginda Rasulullah. Nabi berdoa untuk anak angkatnya. Sama nggak doanya? Insya Allah sama. Jadi hanya jawaban nanti. Pak contoh, kalau belum beri contoh, Zaid bin Haritsah. Ada 2, Zaid bin Haritsah, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ketua lajnah pengumpulan Quran, yang kedua Zaid bin Haritsah. Karena cinta Nabi kepada Zaid bin Haritsah, beliau kasih nama Zaid bin Muhammad. Turun ayat mengatakan, Muhammad, kau tak boleh beri namamu kepada anak yang bukan anak kandungmu. Maka dibalik lagi Zaid bin Haritsah. Kapan Zaid bin Haritsah didoakan Rasulullah? Waktu beliau ngantar ke Taif dilempari batu dan seterusnya. Insya Allah doanya sama. Ya udah. Pertanyaan selanjutnya dari 082-8767. Abu Ya, mau beda ilmu Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Sudahlah. Kita dengar. Tahu tak mengabah dona? Abu Ya, mau beda ilmu Wahabi dengan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah? Ilmu Wahabi dengan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada satu kitab namanya kitab Talbis karya Imam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam tauhid Ibnu Taimiyah pernah berkata, innallaha lahu wajhun wa lahu ainun wa lahu rijlun wa lahu yaddun. Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Begitu juga dalam kitab Majmu' Fatawa dari Syekh bin Bas, yang juga mendukung bahwa Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras, duduk di atas aras, sama seperti duduk di atas kursinya. Itu ilmu Wahabi. Lalu bagaimana ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bahwa Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa, Allah di atas aras, itu bukan sebenarnya di atas aras, tapi Allah tetap fis sama, kata Imam Abu Hanifah. Allah di langit, tanpa di atas, tanpa di bawah, tanpa di kanan, tanpa di kiri. Ahlussunnah wal Jamaah juga berkata Allah tak punya tangan, Allah tak punya kaki, Allah tak punya mata, Allah tak punya wajah. Mana contoh? Dalam kitab Mufradat fi Ghara'ibil Quran, karya daripada Imam Al-Asfahani yang wafat tahun 500 sekian. Beliau berkata, maksud tangan dalam Quran itu adalah biquwwatihi, kekuatannya, bukan tangan asli. Itulah sedikit ilmu
ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaan dari 0853 5848. Assalamualaikum Abu ya, saya mau bertanya, selain amalan seperti sholat, puasa, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, antara amalan dan amalan-amalan baik lainnya, apa yang paling sangat-sangat Allah senangi pada hambanya? Amalan yang tidak ada tandingannya. Sekian Abu ya. Ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin pernah di suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah. Beliau minta, "Alimni ya Allah, ajarkan kepadaku yang kau tak pernah ajarkan kepada orang lain." Kata Allah, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakan olehmu zikir la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, "Kenapa kau mengajari aku la ilaha illallah yang setiap orang juga pernah mengucapkannya ya Allah?" Allah menjawab, "Hai Musa, seandainya 7 langit 7 bumi ditimbang dalam satu timbangan, la ilaha illallah ditimbang dalam timbangan lain, maka lamalat la ilaha illallah, akan tinggi la ilaha illallah." Itulah amalan yang paling tinggi, mengingat Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Mana referensinya? Dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi singkat-singkat mantap ber? Tanya kejar wate. Ini pertanyaan yang dipilih peserta. Satu, bagaimana hukumnya orang yang merebut harta warisan dari saudaranya? Kedua, ya, merebut harta warisan yang ditetapkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Semuanya sudah diatur Allah. Itu hukum Allah. Kalau ada orang yang tak ikut hukum Allah, maka Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Allah berfirman, siapapun yang telah aku atur hukumnya dalam Quran, lalu ada yang tak mau ikut, sungguh dia sudah kafir. Hati-hati, tidak mau ikut hukum Allah kafir. Oh Tengku, ada orang merebutkan harta warisan. Enggak boleh. Harta warisan sudah dibagi oleh Allah. Tapi anak kami berantam Tengku. Cara biar nggak berantam, sebelum mati kasih wasiat. Nak, sini nak. Nomor 1 sini duduk, nomor 2 sini duduk, nomor 3 sini. Istri yang 1 ke sini, istri nomor 2 sini, istri nomor 3 sini, istri nomor 4 sini. Duduk semua. Ada apa ayah? Begini, ayah punya harta. Ayah tahu suatu saat nanti ketika ayah mati akan bertengkar. Kalau begitu, tak ada harta warisan setelah ayah mati. Ayah beri hibah terus. Nah, nomor 1 gedung yang ada di sebelah sana untuk kamu. Nomor 2, kamu mau usah tinggi-tinggi kali lah. Toko 2 tingkat udah cukup. Kamu anak yang ketiga, mobil ayah nanti ambillah 5 biji untuk kamu semua. Kamu nomor yang 4, lampu ayah yang di Melabuh. Itu ambil aja lah semua. Ini jauh lewe inong kamu kiban inong yang putnya. Mudah mandung nah tenang bentar. Dibagi semua. Sudah semua dibagi. Sudah alhamdulillah. Besok jangan ribut lagi. Sudah ada hibah. Almarhum Abuya Lentuan hana warisan, tapi sejak beliau sebelum wafat beliau tulis wasiat beri hibah. Istri pertamanya di sini tanahnya, istri keduanya di sini. Lentuan dari istri kedua beliau yang Tuhan. Ya benar. Biar nggak ribu. Yang lagi-lagi yang ngomong agama meramah kan? Maka dia tak boleh. Apa ancaman orang yang memakan hak saudaranya yang belum dibagi? Ya. Memakan harta hak warisan yang bukan hukum Allah itu berdosa.
berdosa. Mana dalilnya? Dalam kitab Arba'in Nawawi Allah berkata, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak mau menerima sesuatu yang tidak baik. Dari sesuatu yang tidak baik, infak ke masjid, sedekah, makan, maka Allah tidak menyukainya. Mana dalil? Hadis baginda Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi. Dikajilah kan? Baik. Pokoknya punya segala truk pada 12 tanya ni. Buat tanya pada 12. Jadinya nak harap lihat dulu pertanyaan kita mau dengan Pak Tetap. Jadi stop deh. Kita ada banyak. Ya. Melihat pertanyaan selanjutnya yang Pak Tetap, seandainya orang yang telah mentalak 3 istrinya, tapi dia masih tinggal dalam satu rumah yang bersebelahan. Oh, bersebelahan. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang demikian? Ya. Menyo bersebelahan kenapa? Karena masalah. Yang penting ikna jaminan. Ikna jaminan menyo kena pakai. Namanya pakainya enggak bahaya betul. Jadi makna satu rumah itu adalah satu kamar, satu tempat tidur, satu kamar mandi, satu dapur, itu satu rumah. Kalaulah sudah cerai 3 talak dikasih masih satu rumah, itu yang enggak boleh. Tentu rumahnya memang satu tapi ditembok. Apanya ditembok? Dipisah. Itu berarti sudah lain dapur, lain kamar mandi. Yang disebut satu rumah itu apa? Satu kasur, satu kamar mandi, satu dapur. Itu dia. Ya. Jadi kajut dah kata ada lain tu balik-balik dalam mana sahih. Minta betul lain. Katakan stok di Indonesia macam mana kan? Baik. Ya. Bagaimana penjelasan ihtiram dalam bersuci dan di mana letak niat ihtiram? Oh, itu deh ihtiraf. Ya, lo enggak tahu ihtirafnya. Antu tanya Pak Abati itu. Ihtirafnya yang kedua lo duanya, itu arti. Itu artinya apa? Atau gimana? Apa hati ihtiraf? Gimana? Hah? Pengertian ihtiraf dalam bersuci. Ihtiraf kan? Betul lah tulisnya nak ihtiraf tu. Ini punya nelfon bukan aja nelfon. Berapa orang phone yang bayar tu. Lanjut lagi. Pertanyaan dari Tunku Haji Tarmizi di ujung tanah. Daerahnya. 1. Bagaimanakah cara keadaan Tuhan kita yang Maha Kuasa itu? Bagaimanakah bagaimanakah keadaan Tuhan kita yang Maha Kuasa itu? Yang saya pahami, bagaimanakah keadaannya? Cara keadaan Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Dia bertanya tentang kemahakuasaan Allah. Caranya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Secara ilmu itu sudah dibahas nanti dalam tauhid. Ada pembahagiannya. Kuasa itu disebut dengan qudrah. Qudrah ada ta'alluqnya, ta'alluq tanjizi. Ya kan? Ada suluhi qadim. Nah, itu caranya nanti dibelajar lebih panjang dalam kitab tauhid. Tapi mengenai cara yang sebenarnya bagaimana Allah berkehendak, Imam Al-Bajuri dalam kitab Syarah
kifayatul awam menjawab la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Asyik. Habis. Langsung je. 10 minit tu. Yang bagaimana yang dikatakan Tuhan yang disembah yang sebenarnya? Nah, Tuhan. Yang bagaimana yang dikatakan Tuhan yang disembah yang sebenarnya? Bagaimanakah yang dikatakan Tuhan yang sebenarnya itu? Allah jawab sendiri dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itulah Tuhan. Jadi jawabannya bukan dari saya, langsung Allah yang menjawab. Fa'lam, ketahui olehmu, annahu, bahwasanya dirinya itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada anak kecuali Allah, tiada corona kecuali Allah, tiada makan kecuali Allah, tiada minum kecuali Allah, tiada baju kecuali Allah, tiada rizki kecuali Allah, tiada bumi, matahari, bulan, planet, alam semesta dan seterusnya isi bumi kecuali Allah. Itulah definisi Tuhan yang sebenar. Kita baca dan ada boba. Baca dulu. Dan di dalam 20 sifat yang wajib itu ada wujud dan ada wujud. Adam ya, Adam. Tahu tu Adam. Ada Adam dan ada Baka. Baka. Oh, Qidam Baka. Oh, ada Qidam dan ada Baka. Ya. Dan dimohon penjelasan Abu ya. Ada pun wujud, Qidam, Baka. Penjelasannya gimana? Wujud itu ada. Segala sesuatu yang ada, tanpa adanya segala yang ada, pasti adanya dibuat oleh Maha yang ada. Kiban namumang. Tidak mungkin ada yang mengadakannya pasti Maha ada. Itulah siapa yang Maha ada, dialah ada yang segala ada, yang esok tetap akan ada ketika banyak yang tiada, adalah Allah yang Maha ada. Itulah wujud. Ana mufhum wallahu alam, dan Allah tu bahawa itu. Yang kedua, qidam itu terdahulu. Sebelum ada sesuatu yang dahulu, telah ada Allah lebih dahulu. Yang ketiga, baka itu kekal. Allah Maha selama-lamanya ada. Ada orang tanya, tentu surga kan kekal, neraka kan kekal, ruh kan kekal. Bagaimana mengartikan kekal makhluk dengan Allah? Allah menjawab dalam Qur'annya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jangan kau kafir. Bagaimana kamu kafir? Kamu dulu mati. Fa ahyakum, lalu hidup. Thumma yumitukum, lalu mati. Thumma yuhyikum, lalu hidup. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian semua kembali kepada Allah. Itu makna baka, kekal. Surga walau kekal, neraka walau kekal, juga semua akan kembali kepada yang Maha kekal. Habis 5 menit tu. Dan yang mana yang dikatakan syahadat tauhid dan syahadat rasul? Ya. Yang mana yang dikatakan syahadat tauhid dan syahadat rasul? Apa arti syahadat tauhid? Apa arti syahadat rasul? Bahasa simpelnya, syahadat tauhid sifat 20, syahadat rasul mengimani setiap rasul, yaitu 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Syahadat tauhid apa? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis ya mubinafsi wadanya qudra irada ilmuha. Ayat sampai terakhir mutakalif. Pengertiannya apa? Definisinya apa? Dalilnya apa? Ijmalinya apa? Jaklah ba'abati ya bu. Habis jawaban itu. Baik, 5 menit lagi. Pertanyaan dari Didi. Assalamualaikum. Semoga Abu ya sehat sapi. Abu ya ketemu satu. Iban cara terhindari Islam tinggainan. Sedangkan Nabi kalau buka sebuah saat tengoknya akan terjadi. 2. Iban cara terhindari riba. Buku tajok peng syariah macam kira riba. Dan tolong kamu sih jalan. Riba punya pilih jalan. Dijuk peng, dijuknya jujing yang terpilih. Puluh kesemenan malam ini ucapan. Kau yang pun boleh tanya mumang dulu. Gimana cara terhindari Islam dan tinggainan? Yang pun tu. Gimana cara terhindari Islam dan tinggainan? Gimana cara terhindari Islam dan tinggainan betul. Caranya mudah. Allah jawab langsung dalam Al-Quran. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau kau bertengkar, kalau engkau berbeda pendapat, kalau engkau berkhilafiyah, faruddu ilallah, kembali semua kepada Allah, wa rasulih, kembali kepada Rasul. Itu adalah cara terbaik mengembalikan Islam yang sebenarnya. Jadi hanya jawaban dulu langsung dari Al-Quran. Yang kedua tentang pinjam peng bank syariah. Gimana cara hindari riba dan gimana hukum pinjam peng bank syariah? Menyo masalah riba, nyo memang agak rinci penjelasan karena mungkin belum jelaskan ini. Almarhum Abuya Mudawali dalam kitab Al-Fatawa, seluruh yang dalam bank hukumnya haram, apalagi riba. Lalu bank masa Abuya Mudawali tidak tersistem syariat. Masa Abuya Muhibbuddin, bank sudah mulai syariat. Maka Abuya Muhibbuddin menulis buku Hukum Bunga Bank dan Talak 3. Dalam Hukum Bunga Bank, almarhum Abuya menulis ada hal-hal tertentu yang bisa diambil, tapi harus dengan beberapa syarat. Dan ketentuannya hana lo mungkin jelaskan orangnya, syaratnya pi juga hana mungkin lo jelaskan orangnya. Buku na tinggal baca, tinggal untuk nyanyi malamnya hana lo main. Itu dia Abuya Muhibbuddin pernah tulis itu. Hukum Bunga Bank dan Talak 3. Intinya, bank masa Abuya Mudawali itu tersistem oleh Belanda, maka semuanya hukum haram. Bank masa hari ini sudah ada syariat, maka ada celah boleh masuk walau belum bersih-bersih sekali. Kita baca. Yang kedua, Abuya, tolong kamu musim caleg. Iban dia pilih caleg, hijau peng, jangkung, bangunok, makan dan lain-lain, dipilih tahu. Iban hukum dia ya. Iban Nabi saya dua. Oh, kain lagi anak. Ini pilih lo nombor tahu. Alang tuku pilih kakak anak kaju, alang kopi. Tenang tuan itu robe. Selalu robe. Ya kan? Nah yang kan lagi nya. Hai kapilih lo si kopi 2 euro lo traktir tenang tuan. Model lain yang benar yang phone yo peng tapi pilih nombor itu. Yang kedua hanya yo peng tapi traktir kopi 2 euro kan lumayan ya. Man datanya mau teka traktir kopi itu lon risol giban traktir mudah yang tenang kopi nombor itu. Nah yang kon lagi yang kirim pulsa. Nah yang kon lagi yang kirim pulsa listrik. Nah yang kon pulsa listrik kirim chip. Mandum yang lungkun contoh-contoh mana ar-rasi wal murstasi finnar kata Nabi. Siapa yang memberi sogok dan menerima sogok dalam neraka. Siapa yang bilang? Nabi mo. Salah kelon aku. Bengah ke Nabi itu. Baik, sampai situ. Malam ini
Ha? Jangan apa. Tapi band itu mayang le kata saja kita mongyo. Tak habis baca. Kalau nak yang miss call dia baca. Abati lagi tamang wat padu mana tu. Ha? Tengah jam tu. Jadi yang kaitan mongyo tu je ni nak baca le tak jaga. Kaje dan jauh tingkap ber. Baik tanya le padu pertanyaan kamu mentong le. Ya. Ya, beriti. Rumah le tak. Habis. Han, Kak. baca yang dari phone waktu lah. Kaje. Nanti kagok cik jadi. Apa le? Bunuh pun langsung bunuh pun. Nisfu Sya'ban. Kelebihan nisfu Sya'ban dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Rasulullah berkata, malam nisfu Sya'ban futihat abwabus sama. Pintu langit fun, pintu langit kedua, pintu langit keleh, pintu langit keput, pintu langit yang kelima, pintu langit yang keenam, pintu langit yang ketujuh. Malam nisfu Sya'ban semua terbuka. Ketika pintu langit terbuka, berdoa, ya Allah, berilah rinang, ya Allah, buka mahaitat, ya Allah. Ya Allah, beri saya mobil. Ya Allah, ampun dosa-dosa ayahku. Ya Allah, ampun dosa. Berdoa berdele. Karena pintu langit sedang dibuka oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Itu kelebihan nisfu Sya'ban. Lanjut. 0822 di Assalamualaikum, izin bertanya Abu ya, apakah di saat kita beramal yang wajib, yang wajib bisa? Apakah di saat kita beramal yang wajib bisa berpeluang masuk surga, tapi tidak melakukan hal sunnah karena sebagian manusia sibuk mencari nafkah buatnya? Mohon penjelasannya, Bu. Ya. Wajib untuk yang sunnah. Oh, jadi ada orang nggak mau taraweh, nggak mau duha, nggak mau tahajud, nggak mau bersiwak, nggak mau panjang jenggot, nggak mau hal-hal yang sunnah Nabi hanti mendung. Pokoknya lo wajib-wajib untuk orang pula. Pokoknya pokoknya wajib-wajib untuk. Kalau begitu caranya masuk surga atau enggak? Masuk surga itu bukan urusan kita. Siapa yang kasih? Allah. Buktinya ada kok perempuan penzina masuk surga. Buktinya ada ulama Syekh Bashisha dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Kushani, judul kitabnya Al-Majalisus Saniyah. Dalam kitab itu dijelaskan ada seorang anak muda hanya baca batu di depan batu, ya ayyatuhal ahjar Ishhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Anak muda galau, dia ambil batu, dia baca, hai batu, kau bersaksilah, aku bersaksi kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Rasulullah adalah utusannya. Dia genggam batu, akhirnya masuk surga. Ingat, surga hak prerogatif Allah. Bisa sulit kita masuk, bisa juga sangat mudah kita masuk. Yang jelas kata Nabi, al-wudu'u miftahus shalah was salatu miftahul jannah. Wudu itu kunci salat, salat kunci surga. Haji ini. Pertanyaan dari 08216587. Assalamualaikum Abu ya. Apa hukum seorang istri yang bergoyang di TikTok? Ya, apa hukumnya seorang istri yang bergoyang di TikTok, dalam TikTok, dan bagaimana pandangan dalam Islam tentang hal bergoyang di TikTok, serta bagaimana hukum untuk suami yang tahu tentang istrinya goyang di TikTok? Mohon penjelasannya ya. Untuk istri yang goyang TikTok tadi. Ini nasihat dari Nabi. Kata Rasulullah, al-mar'ad dunya mata'un wa khair. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan itu ada kepada al-mar'atus salihah, yaitu perempuan yang solehah. Apakah orang bergoyang itu solehah? Tentu jawabannya tidak. Bagaimana pendapat ulama? Semua sepakat, tak ada satu ulama bilang boleh joget di TikTok.
Tak ada. Kecuali boleh joget untuk suaminya sendiri. Boleh. Tak apa. Untuk istri selesai. Untuk suami, nyo nasihat Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau kau melihat kemungkaran, istri lagi berjoget, kau beri nasihat dengan tanganmu. Fa illam yastati, kalau kau tak sanggup, fa bilisani, pakai lisanmu. Fa illam yastati, kalau kau sedang melihat wanita itu sudah diberi nasihat, joget juga masih, fa biqalbi, kau pakai hatimu berdoa. Semua nasihat dari baginda Rasul. Intinya boleh atau tidak? Tidak boleh. Suami yang lihat-lihat aja, enggak boleh juga. Kecuali, Dek, udah untuk abang aja. Boleh, itu ngapa? Nah, pertanyaan dari 0822 Assalamualaikum Abu ya, saya tidak mengerti tentang matali. Mohon penjelasannya. Matali itu tempat, ya, itu tempat tenggelamnya matahari. Matali. Nih, misalnya hari ini, malam ini tadi maghrib. Maghrib itu akhir misalnya Sya'ban. Besok mau 1 Ramadan. Orang tak tahu bagaimana cara menilai 1 Ramadan. Maka pergilah ke laut. Maka dia lihatlah tempat matalinya, tempat terbit mataharinya. Nah, pertanyaan kedua. Matali itu berapa jaraknya? Orang Melabuk lihat bulan. Orang Aceh besar enggak lihat. Apa orang Aceh besar masuk matali? Bagaimana? Enggak masuk. Karena dia ukurannya 17 farsakh. Ya, ada 4 pendapat. Imam Nawawi yang letak kedua dulu. 17 farsakh itu ada yang mengatakan 100 kilometer. Ada yang mengatakan 97 kilometer, ada yang berkata 88 kilometer. Jadi itu perbedaan pendapat ulama. Matali itu adalah tempat di mana kita harus putuskan puasa. Munyo Melabuk berarti 1 matali dengan kampungnya, yaitu Masjid Agung. Sampai pokoknya jaraknya 100 kilo. Itu matali namanya. Bacanya. Dari 0822 Assalamualaikum Abu ya, yang bertanya, dalam salah satu mazhab jika tangannya terkena anjing atau babi maka harus dipotong untuk mensucikannya. Lantas bagaimana cara mensucikan sebuah masjid yang dimasuki anjing atau babi dalam mazhab tersebut? Ya, seingat saya yang harus potong itu tak ada satupun mazhab. Kalau Hanafi, kalau tak salah saya, di Mesir itu mazhab Syafi'i dan Hanafi. Boleh pegang anjing selama tidak air liurnya. Cara mensucikannya adalah dengan disamak seperti mana biasa. Seingat lontuan menyuhana salah untuk tanya Mbak Gurai tanya, yang payah potong itu mazhab yang kelima. Mazhab apa dia? Nah, yang kelima apa itu mazhabnya? Zahiri. Mazhab Zahiri. Tapi ini seingat saya. Nanti tanya lagi sama guru kita. Maka tidak ada mazhab dalam 4 mazhab yang menyuruh potong tangan kalau menyentuh anjing, babi atau air liurnya. Ya benar? Jadi pendapat sabote yang zahirinya nanti tanya Mbak Gurai tanya. Dari 0822 Assalamualaikum Abu ya, kami ingin bertanya kepada Abu ya tentang tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 38. Mengapa laki-laki mencuri disebut lebih dahulu daripada perempuan yang mencuri? Ya, mohon penjelasannya. Ya. Jadi pakon agama ini benar. Untuk menyurinang atau rinang ini orang-orang nyangka. Pertanyaan sih lain. Kenapa orang laki-laki dulu? Ya, orang laki-laki itu kan dalam ayat lain Allah berfirman ar-rijalu ala qawwabin nisa. Kemana ayat? Yang telah tuan. Laki-laki itu kedudukannya di atas perempuan. Maka nanti di hari kiamat
Setiap istri, setiap anak, tetap yang laki-laki dulu suruh maju. Semuanya maju. Maka yang bertanggung jawab setiap sesuatu adalah laki-laki. Maka oleh karena itu Allah mendahulukan yang potong tangan laki-laki baru perempuan. Tengku banci kok nggak dibilang. Banci sama juga mau mencuri juga dipotong tangannya. Baik. Dari 08236325 titik. Assalamualaikum Abu ya. Saya mau tanya masalah istiraf dalam mengangkat hadas. Apakah niat tangan sebagai gayung atau niat mengambil air dan tangan kiri untuk merapat hadas di tangan kanan? Mohon penjelasannya Abu ya. Niat nih. Saya mau tanya masalah istiraf dalam mengangkat hadas. Apakah niat tangan sebagai gayung atau niat mengambil air dengan tangan kiri untuk merapat hadas di tangan kanan? Istiraf. Ambil air kan. Dari hirup ke hidung. Ini namanya kalau masuk ke mulut namanya matmadah. Ya, matmadah. Kalau istiraf itu hirup air ke hidung. Tengku, saya ingin bertanya, waktu saya angkat air menjadi iftiras itu, ini posisi ini, tangan ini apa namanya? Posisi ambil gayung sebagai gayung, atau sebagai ambil alat itu air sembahyangnya? Itu apa namanya itu? Kalau menurut Imam Nawawi yang membaca, setiap sesuatu yang kita ambil itu diniatkan sebagai